Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Kita mulai ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mari berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus, Tuhan yang setia. Kita semua merasakan kesetiaan Tuhan, amin. Haleluya, mari kita sama-sama bersorak. Kita memuji dengan ucapan syukur kita. Sama-sama bertepuk tangan, Royals. Hey. 1, 2, 3, hey. Berikan senyum kanan kirimu. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa
memujimu Tuhan, Allah yang selalu setia di pihakku. Haleluya. Come on Royal. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Telah ku buktikan betapa besar
percaya Tuhan, Engkau Tuhan kemenangan kami. Lewati setiap musim dalam hidup kami. Lewati setiap lembah dalam hidup kami. Kau Tuhan bersama kami. Siapa yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Tahun 2026, banyak yang bilang ketidakpastian, kekhawatiran, ketakutan. Tapi satu yang mari kita imani bersama-sama. Bersama Tuhan ada pengharapan, amin. Bersama Tuhan ada kemenangan. Bukan berarti hidup kita tanpa masalah Royals. Tapi kita tahu di setiap musim ada Tuhan. Di tangis kita ada Tuhan. Di sukses kita ada Tuhan. Itu yang membuat ya hati kita puas, amin. Amin. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang menguatkan kita bersama di dalam Yesaya 40 ayat 31. Berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Katakan amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari masuk di tahun yang baru ini. Kita jalan bukan dengan kekuatan kita. Bukan tentang apa yang bisa kita raih di tahun ini Royals. Tapi dengan siapa berjalan. Kita berjalan. Amin. Thank you Jesus. We worship you Lord. Kita sama-sama arahkan hati kita. Kita datang kepadanya. Kau sumber kekuatan kami. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Sama-sama sembah Dia. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Datang kepadanya saudara. Lord, I come to you. Serahkan hatimu untuk Dia baharui dan Dia ubah semakin seru. Amin. Flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know. Lord, I come to know. Kita serahkan kelemahan kita. Yes, semua telah ditanggung di atas salibnya. Amin. We
menanti-nantikan Tuhan. I rise up like the eagle, and I will soar with you. Come on, your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close to you. Hold me close to you. Let your love surround me. Draw me near, oh God. Draw me to your side. And as I wait, I will wait for your love. As I wait, I'll rise up like the eagle. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. You are worthy of it all. Yes, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. And to you deserve the glory. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing it again. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Nothing else, nothing else. Oh. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Woo! Yes, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Di hadapan Allah yang begitu mulia, di hadapan Allah yang begitu agung dan besar, yang layak dipuji dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu, kami gak bisa berdiri di hadapan tahta-Mu yang kudus. Dan dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami tidak mampu mendalami betapa mulianya Engkau. Bahkan kami seringkali tanpa kami sadari, kami tidak percaya, bahkan kami mencelah kemuliaan-Mu yang begitu luar biasa. Ampuni kami Tuhan,
Tapi hari ini kami mau duduk dengan tenang supaya kami bisa memahami, bisa mengerti, bahkan menikmati kemuliaan-Mu yang memulihkan kami, yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami pengharapan. Berfirman di tempat ini, Roh Kudus, jika tanpa Engkau kami nggak paham tentang kemuliaan-Mu. Roh Kudus, jika bukan Engkau yang memberikan kami hikmat, yang menginsyafkan kami tidak akan mampu melihat betapa indahnya kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biar kami bisa memahami, benar-benar memahami. Bukan hanya kami menyanyikan bahwa Engkau mulia, tetapi kami benar-benar memahami dan kami hidup di dalam kemuliaan itu Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biar sepanjang hidup kami mengerti, menikmati, dan kami pun mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, hamba-Mu penuh dengan kelemahan Tuhan. Tetapi satu hal yang hamba-Mu yakin dan percaya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Biarlah Injil kerajaan Allah, biarlah Injil Yesus Kristus saja yang hamba-Mu sampaikan. Bukan pengetahuan hamba-Mu, bukan pengalaman hamba-Mu. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Present Worship hari ini, luar biasa. Dan seluruh volunteer yang ada di tempat ini, thank you so much. Buat Asher, boleh kasih tepuk tangan buat Asher, buat SO, buat fotografer ministry, buat multimedia, buat soundman, buat semuanya yang bertugas hari ini. Terima kasih buat para volunteers dan ini minggu kita masuk minggu yang kedua di tahun 2026. Siapa yang excited? Haleluya. Siapa yang masih puasa? Ya, siapa yang mulai enek dengan tahu telur dan segala macam? Atau kakinya sudah mulai sakit karena terlalu banyak makan kacang? Anyway. Ya, terakhir saya khotbah ya di tahun lalu 21 Desember 2025 itu menimbulkan banyak sekali huru-hara. Yang mempertanyakan kesetiaan saya pada Manchester United. Banyak yang DM saya, ayo kok kalau mau tanya-tanya tentang Liverpool nggak apa-apa, tanya-tanya dulu. Oleh sebab itu hari ini judul khotbah saya adalah The Theater of Dream. Theater of Dream, ya. Pendukungnya Manchester United, kasih tepuk tangan, mana suaranya pendukungnya Manchester United. Tapi kayaknya kurang Kristen ya kalau Theater of Dream. Dreamnya siapa ini kan? Dreamnya Manchester ya. Oleh sebab itu judul khotbah saya adalah ini. Ini dia. Every step I take. Ya, yang tahun 90-an pasti mulai mau nyanyi nih. Every step I take. Gak apa-apa nyanyi yuk. Every move I make. Every single day, every time I pray. Asik. Kayaknya banyak Gen Z di sini, gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu ya, nggak apa-apa. Itu artinya sebuah angin segar bahwa di sini banyak anak muda ya. Yang senior aja yang nyanyi ya. Nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan Ko Dodi. Jangan ditahan-tahan. Ko Dodi kayaknya kalau dipancingin ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta. Oke, jadi konser lagi nanti ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama membaca ayat yang akan kita renungkan itu di satu kisah yang sangat luar biasa, yang sering kali dikutip ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9, tetapi kita akan baca dulu 4 ayat sebelumnya. Jadi sisanya ayat yang ke-5 sampai ke-9 nanti kita akan bahas di tiap poin sermon saya. So, ini ada 4 ayat, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Boleh saya undang sekali lagi Royals untuk bangkit berdiri dan kita baca ayatnya bersama. 4 ayat saja kita baca bersama. Oke, sudah dapat semua ya? Kita baca sama-sama, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het,
sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Silakan duduk Royals. Nah, kembali ke khotbah saya 21 Desember yang lalu, saya memberikan sebuah statement seperti ini. Di tengah kehidupan kita yang dar-der-dor, Tuhan tidak pernah teledor dalam menata rancangannya. Dan Tuhan tak pernah kendor dalam menyatakan kasihnya. Nah, fase hidup dar-der-dor ini itu tidak bisa diprediksi. Itu bisa datang kapan aja kita mau-maunya dia aja. Tanpa ada persiapan, tanpa ada warning, tanpa ada undangan, datang aja. Dan dar-der-dor ini, fase dar-der-dor ini dalam kehidupan kita, itu tidak bisa kita hindarin. Sekalipun kita menghindar, tetapi dar-der-dor itu yang akan menuju kita, yang akan memilih kita. Benar gak sih? Nah biasanya fase-fase dar-der-dor itu adalah kalau kita kehilangan kesempatan. Ya, kalau kita kehilangan kesempatan. Kalau kita kehilangan orang yang kita percaya, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintain, kita harus berpisah dengan dia. Atau kita mengalami segala sesuatu yang membuat kita, ruang gerak kita terbatas. Ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Stephen sudah mulai bisa jalan sekarang ya. Siapa yang sembuhkan? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Siapa yang sembuhkan? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Jadi ada sesuatu yang dar-der-dor, enak-enak main pedal tiba-tiba sakit gitu kan. Dan ruang geraknya gak bisa main pedal lagi dan segala macam. Itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Bisa terjadi kapanpun. Atau badan kita sehat. Bisnis kita sehat. Keluarga kita sehat. Tapi tetap dar-der-dor. Dar-der-dornya dari sini. Semuanya baik-baik saja. Tapi hati kita yang khawatir. Karena apa? Karena kita dengar berita. Aduh, ada pengurangan pegawai lagi. Aduh, kok kayaknya perusahaanku akan diakuisisi oleh perusahaan lain ya. Bagaimana ya nanti manajemennya ya. Direksinya nanti gimana ya. Aduh, anakku sudah mulai teenagers lagi. Gimana nanti ya. Ketika mereka mulai rebel sama aku gimana ya. Mulai rebel sama saya, mulai rebel sama istri saya. Aduh gimana ya. Udah mau masuk sekolah dan segala macam. Semuanya tampak baik-baik saja sebenarnya. Tetapi dar-der-dornya dari dalam. Ada yang ngerasain seperti itu? Atau ada yang sudah mulai masuk dar-der-dor di dalam tahun 2026. Nah sebenarnya kondisinya Yosua itu juga sama. Dia mengalami dar-der-dor. Coba perhatikan ya. Perhatikan, ini adalah salah satu kitab yang unik di mana Tuhan membuka firman-Nya dengan sebuah berita duka. Coba ya, di ayat yang kedua ngomong gini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Bayangin, profil Musa itu sangat kuat. Profil Musa itu tidak tergantikan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dia sangat dihormati, dia sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Israel. Dan tiba-tiba, boom, Musa harus hilang di antara bangsa Israel. Dia meninggal. Dan Yosua dar-der-dor sekali. Dia clueless, gak tahu dia mesti ngapain. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan firman-Nya kepada Yosua, ini yang sedang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan ingin menyatakan bahwa rancangannya, rencananya, janji-janjinya kepada bangsa Israel itu tidak tergantung pada satu orang. Sekalipun orang itu hebat, sekalipun orang itu hebat di dalam memimpin, skillful, sekalipun orang itu gak ada, tetap rencananya bisa terjadi. Oleh sebab itu Tuhan datang kepada Yosua dan memberikan pesan kepada bangsa Israel. Hei, seakan-akan Tuhan ngomong gini, jangan pernah takut. Yang menjadi jaminanmu bukan Musa, tetapi aku yang punya janji. Rancangan Tuhan tidak tergantung oleh apapun. Karena apa? Tuhan adalah awal dan akhir dari setiap cerita kehidupan. Dia awal dari cerita kehidupan saudara dan dia pun akhir dari setiap kehidupan kita. Royals, hari ini mungkin ada satu hal, ada seseorang yang penting hilang dalam kehidupanmu. Atau banyak kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda takut untuk melangkah. Anda takut untuk menjalani hidup.
Anda takut untuk menuliskan kehidupan ke depan ini seperti apa. Tapi hari ini Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia yang memegang setiap kendali dalam kehidupan kita. Dia yang menulis cerita, detail cerita kehidupan kita. Keberadaan dan hikmat Tuhan tidak bergantung pada apapun. Justru segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu bergantung pada pribadi Tuhan. Jadi jangan pernah menaruh kehidupan kita pada segala hal yang mudah rubuh. Tetapi bergantunglah pada Allah yang tangguh. Segala hal dalam kehidupan kita. Gak bisa kita, bahasa Jawanya, bahasa Surabaya, gak bisa kita jaga. No. Suatu hari akan rubuh. Tetapi lihat, Tuhan adalah Allah yang tangguh. In every step we take, what should we do? Bagaimana kita bisa terus mempercayai Allah sepenuhnya. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman percaya kita pada Tuhan. Bagaimana kita terus berharap kepada Tuhan. So hari ini saya akan bagi sermon saya menjadi 3 poin. Yang pertama adalah faith in God. Yang kedua adalah word of God. Yang ketiga adalah hope in God. Kita masuk ke poin yang pertama, faith in God. Ayat yang kelima dan 6 ngomong seperti ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Oke. Seberapa banyak royals yang suka makan makanan ini? Silakan, next, multimedia. Ada yang suka? Apa ini? Bakso. Ayo, siapa yang ini? Siapa yang lagi ini? Wah, mulai. Inilah tantangannya. Saya memberikan tantangan di tengah puasa Daniel ini ya. Siapa yang suka bakso? Siapa yang suka bakso boleh kasih tepuk tangan yang suka bakso? Tepuk tangan. Wow, suka bakso semua ya. Alasannya macam-macam ya suka bakso ya. Karena mungkin lagi hujan-hujan enak makan bakso. Enak nih mendung-mendung makan bakso. Sambal wake, kecap yake. Ada yang enggak pakai kecap kadang-kadang ya. Nah, jadi gini. Dan sekarang coba, saya pengen dengar, sebutkan tempat makan bakso favorit saudara. Ayo coba sebutin, terakin. Omen. Joni, ada lagi. Joni yes papa. Ada lagi, apa lagi? Apa? Cokol. Oke, apa lagi? Samrat. Cokol kan, ini kan? Cokol itu. Apa lagi? Banyak ya, luar biasa nih. Pratama, ada Pratama? Sudah mulai ini kayaknya, sudah mulai turun daun kayaknya. Tapi gini, pertanyaan selanjutnya. Bahan utamanya dari bakso itu apa? Daging sapi, bener ya? Daging sapi. Pertanyaan kedua, yakin tak itu dari daging sapi? Oke, yakin tak kan pakai MSG. Yakin tak MSG yang digunakan itu menurut standar kebutuhan natrium harian? Gak tahu kita. Kita memiliki sebuah info yang sangat minim tentang bakso yang kita makan tiap hari. Tetapi toh demikian, kita tetap datang ke tempat bakso kita. Nemet, bakso Joni, cukul, segala macam kita datang kepada mereka. Artinya secara kesimpulannya kita percaya pada penjual baksonya. Benar gak sih? Kita percaya, akhirnya kita datang dan kita disuguhin dan kita makan. Sama, inilah gambaran iman. Seringkali kita datang sama Tuhan, kita masih banyak bertanya-tanya sama Tuhan. Iya, sungguhan tak Tuhan? Nanti kayak gini. Seringkali kita datang pada Tuhan dengan berbagai macam pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Inilah, apakah kepercayaan kita, iman kita pada Tuhan sama besarnya seperti kita percaya pada tukang bakso. Kita datang, gak mikir kan, Pak coba MSG-nya seberapa kilo? Gak tanya kan, coba sih, dagingnya yang mana? Kalau dicampur yang lain coba. Campurnya kita gak pernah tahu. Tapi toh demikian, kita datang kan, kita tetap makan tuh.
Royals. Dari ayat yang kelima sama 6. Tadi kita lihat bahwa Tuhan yang menyatakan bahwa Dia yang akan memberikan tanah perjanjian itu pada bangsa Israel. Sebenarnya iman itu bukan terletak pada subjek imannya. Bukan terletak pada orang yang beriman. Bukan. Tetapi iman sesungguhnya adalah bagaimana subjek meletakkan imannya, kepercayaannya kepada objeknya. Tangkap ya, Royals. Jadi kita, kalau tadi pakai ilustrasi bakso ya, kita benar-benar menaruh kepercayaan kita kepada objek iman kita, yaitu penjual baksonya. Menaruh pada omen, menaruh pada samrat, menaruh pada cukul. Perhatikan ini. Apakah kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, sang objek iman kita? Ini dia. Ini yang harusnya kita menaruh objek kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menyediakan kemenangan itu. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menuntun, dan Tuhan yang akan benar-benar memberikan kemenangan itu, tanah perjanjian itu. Karena apa? Dia yang berjanji. Kalau kita perhatikan ya, di ayat yang kedua, di bagian akhir ngomong seperti ini. Menuju negeri yang kuberikan, yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tetapi kalau di versi ESV ngomong seperti ini, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Bukan gini, I will give, no. Tapi I am giving, is already. Jadi tanah perjanjian itu gak bisa dipindah tangankan sudah. Tuhan sudah tulis di sana, ini punya Israel. Pun bangsa Israel harus, kan bangsa Israel mesti perang dulu. Mesti melakukan perjalanan dulu. Iya, walaupun bangsa Israel melakukan perang. Di dalam kemenangannya Tuhan sudah sudah stempel kemenangan milik Israel. Ini iman percaya kita pada Tuhan. Bukan terletak kepada apa yang kita kerjakan. Bagaimana cara kita hidup? No, bukan berada pada itu. Justru karena kita tahu bahwa kemenangan Tuhan sudah jamin di depan. Bahwa kesejahteraan Tuhan sudah jamin di depan. Bahwa kesetiaannya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita. Menghadapi setiap peperangan demi peperangan dalam kehidupan kita. Kita tahu ujungnya pasti menang sama Tuhan. Ujungnya kita memperoleh kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang melebihi segalanya. Atau mungkin ya, saudara di tempat ini. Saudara sudah tidak memiliki alasan untuk percaya sama Tuhan. Bukan berarti itu saudara menolak Tuhan. Tetapi gini, saudara sudah rajin ibadah. Saudara sudah rajin untuk melayani Tuhan. Saudara ikut komsel, saudara mengikut setiap rock journey yang ada. Tetapi gini, bahkan saudara di tempat ini sudah punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara mengalami mujizat. Tetapi kali ini saudara sama sekali tidak punya alasan untuk percaya pada Tuhan. Padahal segala sesuatu Tuhan sudah berikan pada kita. But listen to this. Tujuan kita beriman pada Tuhan bukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Tetapi mempercayakan hidup kita pada pribadi Tuhan yang mulia. Yang membuat Tuhan bergerak, yang membuat Tuhan melakukan mujizat, yang membuat Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya serta hikmatnya. Itu bukan terletak pada tindakan iman kita. Tetapi karena Dia yang berkuasa, karena Dia penuh hikmat, karena Dia penuh dengan kasih. Dia bekerja karena naturnya memang seperti itu. Hari ini, in every step we take, put our faith in God. Pribadinya yang setia akan terus menuntun serta menolong kita hidup dalam rancangannya yang mulia. Seringkali kita membuat jalur kemenangan kita sendiri. Kita stuck kepada satu kondisi di mana, aduh kok kayaknya nggak bisa ya. Aku harus melakukan sesuatu. Kita berusaha membuat jalur kemenangan kita sendiri. Padahal jalur yang sesungguhnya yang Tuhan sudah arahkan kita. Itu pun menuju kepada kemenangan yang sejati. Tapi kita tidak sadar
Tapi kita juga tidak sabar untuk hidup di dalam jalur kemenangannya Tuhan. Kita coba cari sendiri. Every step we take, put our faith in God. Bagaimana supaya kita benar-benar bisa menggantungkan iman kita kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita renungkan Word of God. Kita masuk ke poin yang kedua. Ayat yang ke-7 dan 8 ngomong seperti ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Well, gini, faktanya adalah Yosua ini adalah asistennya Musa. Dia sangat dekat dengan Musa. Kemanapun Musa pergi, dia ada. Termasuk ya, ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa Musa itu kan menuliskan 5 Pentatuh. Kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Musa yang tulis, Pentatuh. Dan ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa yang membantu Musa untuk menuliskan Pentatuh itu adalah Yosua. Jadi Yosua sangat familiar dengan Taurat. Yosua sangat dekat dengan firman Tuhan. Sangat dekat, sangat tahu. Mungkin Yosua pun hafal. Hafal dia. Berapa inci, bahkan ditulis imamat yang sangat menjemukan buat kita. Mungkin Yosua hafal. Apa yang mesti dilakukan dan segala macam, peraturan-peraturan dan segala macam. Mungkin dia hafal. Hitung-hitungannya di bilangan dan segala macam. Mungkin dia hafal. Tetapi yang diperintahkan Tuhan bagi Yosua bukan hanya familiar dengan firman Tuhan. Tetapi harus membaca dan merenungkan. It's different. It's different level. Oh, firman Tuhan kan tiap minggu kita dengar. Belum lagi ada quick word. Belum lagi kita datang ke komsel. Belum lagi kalau ada renungan puasa Daniel. Sudahlah, kita sudah tahu tentang firman Tuhan. Hey, familiar dengan kita merenungkan firman itu beda. Bagaimana sih merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan itu diingat-ingat terus. Diingat-ingat terus, dinikmati lagi. Satu kali, hari Minggu, 14 Desember 2025. Kalau hari Minggu saya ingat biasanya tanggalnya. Ya. Jadi waktu itu yang khotbah adalah Pastor Risendo Maulani. 14 Desember 2025. Setelah pulang ibadah, kami makan sama-sama di salah satu tempat. Enak restorannya. Yang penasaran, tulis di kolom komentar. Oke? Jadi di sana, sampai ya, Pastor Richard ini, itu terkesima dengan makanannya. Wow, enak ya. Pertama nih, ngambilnya kesi-kesi, dikit-dikit gitu. Enggak, ini aja, tambah. Ini aja, tambah lama tambah banyak gitu kan. Sampai beberapa hari setelah itu, Pastor Richard ngomong lagi sama saya. Aku masih kebayang-bayang loh. Nasi di sana, enak. Aku bakal balik lagi ke sana. Aku akan makan. Enak, nasi enak, lauknya enak. Penasaran? Tulis di kolom komentar. Oke. Ini adalah gambaran merenungkan. Karena apa? Kita ingat-ingat terus hal tersebut. Nah, ini gambarannya. Waktu apapun yang kita lakukan, kita harus mengulang firman Tuhan. Mungkin pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara, itu enggak sama kayak Pastor Andrew, 5 pasal 1 hari. Enggak sama kayak Pastor Richard, 1 kitab 1 hari. Ya, 66 hari sudah selesai, khatam. Gitu kan? Enggak sama seperti pastor-pastor yang lain. Mungkin Pak Arifin langsung Pentatuh gitu kan 1 hari. 5 kitab gitu kan. Enggak sama, mungkin 1 ayat aja. Tapi gini, mari saya berikan stepnya ya. Saya bantu, kiranya ini membantu saudara Royal di tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan. 3 step aja, gini ya.
Yang pertama adalah, dari firman yang saya baca, adakah teguran yang ya untuk saya sehingga saya harus bertobat? Teguran. Aku harus bertobat di bagian mana ya? Aku harus bertobat di bagian mana? Yang kedua, dari firman yang saya baca, adakah peneguhan yang Tuhan nyatakan untuk saya, dalam saya menjalani kehidupan ini? Contoh gini, aku kok dalam keadaan pilihan nih ya. Di satu melakukan kebenaran, satu hal yang lain lagi, aku harus kompromi. Tapi aku harus melakukan kebenaran nih. Dan ketika firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan berkata gini, ya jangan seorang pun menganggap engkau muda. Ya gak ada yang muda kayaknya di tempat ini. Itu tertegur, saya bukan muda lagi, bukan gitu. Tapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam kesaksian kehidupan kita. Itu diteguhkan, ini peneguhan dari Tuhan. Adakah sesuatu yang diteguhkan dalam kehidupanmu? Terus yang ketiga, dari firman Tuhan yang saya baca, adakah hal baru yang Tuhan bukakan pada saya saat itu? Ada enggak yang baru? Aku belum tahu nih. Makanya kalau ada sesuatu yang masih belum baru, ngobrol sama KCP-nya, gabunglah sama Casey, ngobrol soal firman di sana. Iya kan? Sesuatu yang baru, ngobrol, tanya, saling diskusi gitu. Dari 3 hal ini, adakah yang sesuatu yang kita perlu bertobat? Adakah sesuatu yang kita yang diteguhkan? Adakah sesuatu yang baru yang dibukakan oleh Tuhan? Ayo kita renungkan firman Tuhan. Diingat-ingat terus. Dalam kita perjalanan ke tempat kerja kita, mau ketemu klien, nunggu klien, mau meeting segala macam. Renungkan ikut terus. Ingat-ingat lagi. Just 1 ayat saja. 1 ayat saja 1 hari. Coba direnungin. Ini dia. Karena gini, setelah kita merenungkan, baru kita bisa masuk ke step yang selanjutnya. Memperkatakan kitab Taurat itu. Tidak mungkin dong, kalau kita tidak merenungkan dan kita bisa memperkatakan, gak mungkin. Karena apa yang menguasai pikiran kita dan hati kita, itulah yang akan kita perbincangkan. Coba ya, Royals di tempat ini pasti punya grup WhatsApp. Pasti ya, pasti punya ya. Yang isinya adalah teman-teman kuliah, teman-teman SMA, teman-teman SMP, ada ya. Teman-teman pedal, teman-teman lempar lembing, ada ya pasti ya. Sepedaan dan segala macam, ada tuh pasti itu. Nah biasanya di dalam grup itu ada berbagai macam tipe. Ada yang selalu kirim berita-berita tentang politik. Wah ya kan. Ada yang selalu kirim tentang apa? Saham, tentang ekonomi, tentang pendeta, ada juga. Ya kan, pendeta itu dan segala macam gitu kan, ada kan? Ada tuh. Ada yang juga mesum, ada yang mesum juga. So pikirannya tuh, jorok banget gitu kan. Apa dikit gitu, langsung pikirnya, langsung responnya tuh cepet banget gitu. Nah coba ini, apa yang mereka pikirkan, itu yang diseringkan kan? Nah hari ini, coba apa yang selama ini menguasai sharing kita? Loh, tapi gini loh bro. Kalau aku sharing tentang firman Tuhan itu, sering ditegur. Gak usah lah ngomong firman Tuhan di tempat ini. Sing fun-fun aja. Oke, saya bisa paham soal itu. Tapi mari kita renungkan bagaimana caranya kita mengemas firman Tuhan, kebenaran dengan cara yang elegan dan bisa didaratkan dengan baik. Di dalam grup WhatsApp tersebut. Tapi gini, perhatikan ini. Jika pertemanan Royals benar-benar membungkam kita, bahkan sampai mengubah pembicaraan kita, bukan lagi tentang firman Tuhan, justru menentang firman Tuhan. Yang harus kita perhatikan adalah, yang harus kita renungkan adalah, kita bukan mengganti isi kepala kita, bukan mengganti firman Tuhan, yang harus kita ganti adalah pertemanan kita. This pastoral message. Saya bukan berarti, gak boleh temenan sama mereka. Enggak. Tapi prioritas di mana saudara berteman, itu yang harus diperhatikan. Di mana saudara menghabiskan, menginvestasikan waktu saudara berteman itu di mana? Lebih baik kan berteman di Casey ya, sekali lagi. Dan lebih baik itu dibangun di dalam keluarga. Merenungkan firman harus menjadi hal yang lumrah di keluarga. Jangan sampai jadi hal yang tabu di keluarga. Coba, kita tetap ngomong kok firman Tuhan yang tadi itu diomongin. Tapi bajunya pendetanya sih diomongin. Tulun. Gaspare LV. Wah. Tulun sepatu nih. Sepatu nih lokal punya. Bukan ini, bukan Waiko
bukan dari Waiko. Waiko, apa sih Waiko? Anyway. Jadi coba kita renungkan firman Tuhan. Khususnya all parents in this room. Kapan terakhir kali kita ngomong dan kita sharing tentang firman Tuhan? All couples in this room. Apakah kita ngobrol tentang firman Tuhan? Oh, firman Tuhan itu menegur aku supaya aku bertobat. Panggil pasangannya yang dong. Ya kan? Aku ditegur sama firman Tuhan, aku mesti bertobat. Kapan kita dengan excited kita ngomong, aku diteguhkan oleh firman ini loh. Kapan terakhir kali kita ngomong sama pasangan kita dan pada anak-anak kita? Royals, ingat minggu lalu Pastor Daniel Yanuar ngomong gini, keputusan kita saat ini akan berdampak hingga keturunan kita. Khususnya buat bapak-bapak di tempat ini. Kapan terakhir kali kita sharing firman kepada pasangan kita atau kepada anak-anak kita? Itu janji nikah kita loh. Janji nikah kita loh. Come on. Saya tampilkan satu foto ini. Ini Dion dan Alkitab pertamanya dia. Saudara tahu dapatnya itu dari mana? Jadi kami datang ke salah satu restoran yang cukup legend. Silvan suka banget makan di sana. Penasaran? Tulis di kolom komentar. Ya, jadi di sana ada satu rak yang isinya Alkitab. Bener-bener Alkitab dan kasih tulisan. Bagi yang membutuhkan silakan ambil gratis. Dion di tengah camilan-camilan yang ada. Dia tertuju kepada Alkitab dan dia ngambil. Mami boleh? Oh jelas boleh. Saya sangat bahagia. Dion lebih memilih Alkitab daripada tape. Ya, dia ambil Alkitab dan dia suka sekali. Wah, dia dapat Alkitab gitu loh. Dan for your information, Dion itu kalau main di rumah, lagi main-main gitu, tiba-tiba dia diem. Saya lihat gitu, dia baca Alkitab dong. In the middle of nowhere dia langsung baca Alkitab. Lagi apa kok baca Alkitab? Gak tahu ayatnya apa yang dibaca aja. Yang susah itu adalah ketika dia tanya, kayak contoh tadi, orang head. Orang head itu apa Dedi? Aduh gak tahu. Yang susah itu adalah gitu. Tapi gini, kenapa Dion bisa seperti itu? Apakah kami memberikan target, Dion kalau gak baca satu pasal gak boleh makan. Kami biasakan ngobrol soal Tuhan. Kami biasakan ngobrol soal firman Tuhan. Kami biasakan saya dan istri ngomong soal firman Tuhan dan kita ajarkan kepada anak saya. Dan itu yang membuat Dion bisa, mau, suka sama firman Tuhan. Ya masih terlalu muda masih. Saya berharap ini terus bertumbuh dan saya yakin apa yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Royals di tempat ini, kita gak selamanya bisa jaga anak kita. Gak selamanya kita jaga anak kita. Kalau sudah kuliah nanti, mereka sudah kuliah. Siapa yang jaga mereka? Kebenaran firman. Siapa yang jaga mereka hidup dalam kekudusan? Kebenaran firman. Kita gak bisa jaga anak-anak kita gak bisa jaga hati anak-anak kita, gak bisa 24 jam. Bisa jadi Dion dan Karis dipatahkan hatinya oleh anak-anak saudara. Bisa jadi juga Dion dan Karis yang mematahkan hati anak-anak saudara. Mari supaya kita tidak saling mematahkan, anak-anak kita saling tidak mematahkan hati. Mari kita bangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Royals, listen to this. Skill kehidupan yang kita ajarkan membuat anak-anak kita bertahan hidup. Tetapi kebenaran firman yang kita ajarkan membuat anak kita hidup dalam ketaatan dan dalam rancangan Tuhan. Bukankah rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik? Apa yang menjaga mereka? Firman Tuhan. Mulai sekarang, kalau kita identik dengan New Year New Me, salah satu yang kita ambil keputusan, this is the year of decisions, ambil keputusan untuk baca, renungkan dan sharingkan firman Tuhan di dalam keluarga Anda. Every step we take, meditate and share the word of God. Firman-Nya akan selalu menuntun langkah kita dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran setiap saat. Ketika kita sudah dikuasai oleh firman Tuhan, iman kita bangkit dan kita bisa berharap penuh pada Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, hope in God. Ayat yang ke-9 ngomong seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Tadi ya, di awal Tuhan memberikan janji, kuatkan dan teguhkan hatimu dan Tuhan memberikan janji. Kuatkan dan teguhkan janjimu, Tuhan memberikan arahan supaya memperkatakan firman dan merenungkan firman. Kali ini Tuhan being personal sama Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan sudah tahu, mungkin nantinya Yosua bisa tawar hati dan kecut. Sama halnya hari ini, ada yang kecut dan tawar hati, hadapin tahun 2026. Hal yang sama Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar dan kecut hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Mungkin saudara ngerasa bahwa, aku kok gak bisa ngeliat Tuhan ya. Semakin aku berusaha mendekat kepada Tuhan, kok semakin aku tidak bisa melihat sesuatu ya. Saya kasih sebuah ilustrasi ya. Saya berharap ilustrasi ini membantu saudara, membantu Royal di tempat ini. Mari kita sama-sama sambut istri saya, boleh maju ke depan istri saya. Boleh kasih sambut tepuk tangan. Hihi, gituin dong. Masa ada disihiin. Aku loh sering isi-isiin. Ayolah. Oke, berdiri sana. Oke. Jadi, dengan sudut pandang seperti ini, istri saya, yang tercinta dan paling cantik ini, mulai enak dia kayaknya. Itu bisa melihat point of view, bisa melihat keseluruhan tubuh saya. Benar gak sih? Coba deskripsikan. Saya api-api. Rambutnya rapi, klimis. Oke. Bajunya warna navy, sepatunya warna hitam. Oke. Bisa mendeskripsikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke. Tapi kalau kayak gini, point of view gini, yang dilihat apa? Alisnya tebal juga ya Pak. Apalagi? Perutnya jemblung. Waktunya New Year New Me lagi nih ya. Oke, tapi kalau kayak gini, bisa ngelihat apa? Hidungnya besar. Opal. Oke, apa bisa dilihat kalau segini? Hidungnya besar. Hidungnya besar. Matanya cipit. Apa Pakai lagi? kacamata. Pakai kacamata. Semakin dekat, semakin terbatas yang bisa dideskripsikan oleh istri saya. Sometimes dalam kehidupan perjalanan rohani kita bisa melihat Tuhan yang begitu luar biasa bekerja dalam kehidupan kita dengan jelas, dengan nyata. Tapi sometimes kita hanya bisa melihat bagian Tuhan hanya terbatas. Dan sometimes kita melihat Tuhan kok udah ada ya, dikit banget. Dan mulai mengatakan bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan itu hanya klise. Pernah ngalamin gitu? Tapi, pernah sadarin gak? Tuhan gak pernah ninggalin kita. Justru waktu kita tidak bisa melihat Tuhan dan kita tidak bisa mendeskripsikan Tuhan. Itu artinya dia sangat dekat untuk memeluk kita. Thank you istri. Boleh kasih tepuk tangan. Royals, saat kata tak lagi mampu mendeskripsikan pribadi Tuhan, itu saatnya kita menikmati Tuhan, mengekspresikan kasih setianya. Saudara mungkin gak bisa ngomong Tuhan baik lagi hari ini. Tadi nyanyian di sini, your love mengubahkan aku, you're worthy of it all. Serasa mulut saudara gak bisa bernyanyi. Tapi ini pengharapan yang Tuhan berikan. Pada dasarnya, surat Yosua itu bukan surat memberikan tips supaya kita hidup berkemenangan, supaya kita hidup sukses. Enggak. Ini adalah surat di mana Tuhan menyatakan kesetiaannya, kemahakuasaannya di dalam kehidupan bangsa Israel, termasuk di dalam kehidupan kita. Dia menyatakan kasihnya. Saudara tahu arti kata Yosua? Tuhan penyelamatku. Akar katanya dari apa? Yeshua kalau bahasa Ibraninya. Dan kalau bahasa Yunaninya, Yesus. Yosua pernah gagal. Tapi ada satu Yosua yang pribadinya tidak pernah gagal. Yang akan membawa kita masuk di dalam rancangan Allah yang mula.
Yosua yang sudah berperang dan sudah menang mengalahkan maut. Yosua yang sejati, yang membuat kita bisa bermegah, yang bisa membuat kita menaruh iman percaya kita, yang bisa membuat kita menaruh pengharapan kita di dalam Dia. Yosua tersebut, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia datang bukan hanya untuk memberitakan kitab Taurat Tuhan, tetapi Dia datang untuk menggenapi kitab Taurat. Dia datang untuk saudara dan saya, dan Dia datang untuk memberikan kabar baik. Listen to this, Injil tidak mengarahkan kita berjuang demi mendapatkan kehidupan, tetapi justru memberitakan bahwa kita diberikan kehidupan melalui karya salibnya dan diberikan pengharapan melalui kuasa kebangkitannya. Apa alasan kita untuk tidak menaruh iman kita kepada Kristus? Dia yang sudah berperang ganti kita, Dia sudah merebut kemenangan dan kita menikmati kemenangan tersebut. Tetaplah di jalur kemenangan, tetaplah berjalan di storyline-nya Tuhan, jalur kemenangannya Tuhan. Kita sudah menang, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan menaruh pengharapan kita pada yang lain. Tetaplah berpegang teguh pada Word of God. Every step we take, put our hope in God. Di dalam Kristus kita memperoleh pengharapan yang tidak akan hilang. Karena kita dikasihi dan disertai oleh Allah yang perkasa untuk memberitakan pribadinya serta pekerjaannya yang sempurna dalam kehidupan kita pada dunia. Mari kita tundukkan kepala, Royals, hari ini. Sebagaimana Tuhan datang pada Yosua dan Dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini Tuhan pun datang dan Dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi kali ini Tuhan mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kemenangan sudah aku jamin. Hari ini Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu karena kuasa maut sudah tidak lagi berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu karena di dalam aku setiap kamu dan keluargamu, setelah keturunanmu akan perkasa di bumi. Bukan karena mereka hebat, bukan karena kamu hebat, tetapi karena aku yang menopang kehidupan. Hari ini mari kita renungkan sama-sama. Saya undang Roy langsung sama-sama bangkit berdiri. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Betapa pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kau pun
Hari ini saya mau berdoa buat setiap orang yang mengalami kecut dan tawar hati dalam kehidupanmu. Bahkan kau sudah mulai mencari jalan kemenanganmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa Tuhan beserta, kau sudah tahu bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupanmu, panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi engkau mulai bimbang hari ini. Dan kau mulai mempertanyakan keadaan Tuhan. Ketika pribadi Tuhan, kata tidak lagi mendeskripsikan, tidak lagi bisa mendeskripsikan pribadi Tuhan. Itu saatnya Tuhan mengekspresikan kasih-Nya. Siapapun kau hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan saudara di dada. Jesus. Tuhan, kepadamu kami berserah. Kepadamu kami berharap. Kepadamu kami beriman. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya pada karya salib-Mu yang begitu sempurna, yang menopang kehidupan kami. Dan kami percaya pada kuasa kebangkitan-Mu yang menopang seluruh kehidupan kami. Kemenangan Tuhan sudah jamin. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk terus hidup untuk memberitakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan mampukan kami, ajar kami terus. Teach us Lord. Kami adalah orang-orang yang beriman kecil, kami gak mampu Tuhan. Biar mata kami bisa melihat, biar telinga kami bisa mendengar dan hati kami bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, pulihkan keadaan kami. Yang lemah hari ini berkata aku kuat. Yang berbeban berat diberikan kelegaan hari ini. Yang sakit disembuhkan. Yang tidak mengalami jalan buntu diberikan jalan sebab hikmat Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat hadirat-Mu dan jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa lambaikan tangan. Nanti rekan-rekan asyir yang akan membantu saudara untuk memberikan roti dan anggur. Ini tanda bahwa kita hidup dalam kemenangan. Mari kita memiliki point of view yang semakin luas dan semakin dalam bahwa kita lakukan tiap minggu. Ini adalah kita sedang celebrate kemenangan di dalam Tuhan. Kita sedang celebrate kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan dia memecah-mecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Tubuhnya dipecahkan supaya merebut kemenangan bagi kita. Di atas kayu salib, dia katakan it is finished. Tidak ada lagi peperangan yang mesti kita hadapi. Karena apa? Kemenangan Tuhan sudah jamin di dalam Kristus Yesus. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dia menaikkan ucapan syukur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya disiksa, dipecahkan, dan darahnya dicurahkan. Supaya kita menghidupi perjanjian baru di dalam Kristus. Setiap langkah kehidupan kita, Tuhan menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Dan terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu yang menjamin kemenangan kami. Bukan hanya menjamin kemenangan kami, tetapi terus menopang kehidupan kami. Untuk terus menikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Pimpin kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami meletakkan iman kami kepada Kristus. Setiap langkah yang kami ambil, kami terus merenungkan dan memperkatakan firman-Mu. Dan setiap langkah yang kami ambil, kami terus berharap penuh kepada Yesus Kristus Tuhan.
Sang Penyelamat kami. Terima kasih buat semuanya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk Royals, kita akan dengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Kitab Rut itu adalah kitab yang sangat-sangat inspiratif. Bagaimana berubah dari emptiness kepada fullness daripada janji Tuhan. Nah, kita melihat pada waktu minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Orpa, menantu daripada Elimelek dan Naomi, mengambil keputusan yang dia pikir ya itu cari aman. Dia kembali kepada rumah orang tuanya dan tinggal tetap di Moab. Tetapi setiap orang yang beriman harus berani jadi risk taker. Sebaliknya Ruth mengambil keputusan untuk berpaut kepada Allah Israel, the God of Naomi. Padahal dia melihat sendiri bagaimana ketika meninggalkan Bethlehem, rumah roti, maka justru mertuanya dan ipar dan suaminya meninggal. Tetapi dia mengambil keputusan yang sangat menentukan, bahkan bukan cuma dirinya sendiri. Dan terakhir bahkan dia menurunkan kings, raja-raja. Dari silsilah Yesus ada 5 wanita di sana, yang di tengah ini justru ada Ruth, Tamar, Rahab, Ruth, lalu kemudian istri Uria. Sebenarnya Batseba disebut istri Uria, dan Maria. Dan semuanya berani mengambil keputusan yang tepat sekali. Nah, sebagai contoh sekarang bagaimana keluar daripada keadaan yang terpuruk itu. Banyak orang punya yaitu pola pikir fatalisme. Kelihatannya noble ya, kita mesti menerima saja. No, rencana Tuhan adalah rencana shalom. Rencana damai sejahtera. Tidak ada rencana penderitaan, rencana kehancuran, rencana kebinasaan, tidak ada. God is a God of the saving cry. Allah yang mendengar jeritan umatnya. Dan kita lihat dalam pasal kedua, kalau kemarinnya itu be decisive, jadilah pengambil keputusan, harus ngambil decision. Seperti saya katakan, decisionmu hari ini menentukan masa depanmu. Yang kedua ini adalah be diligent, jadilah rajin. Jangan ada yang fatalisme, ini memang sudah nasib saya. Yang paling menyedihkan di Bali, saya pernah pergi ke satu desa yang isinya semua pengemis. Mereka yakin bahwa memang mereka sudah tentukan untuk jadi pengemis. Kalaupun mereka kembali ke sana, profesinya cuma satu, yaitu pengemis. No, kita tidak dipanggil jadi pengemis. Dan karena itu bangsa-bangsa ini perlu mendengar Yesus yang jadi miskin supaya kita jadi kaya. Terserah orang mau menuduh saya apa, itu firman Tuhan. Dan firman Allah berkata, dia mengambil keputusan cleaning. Cleaning itu mengambil sisa-sisa yang tercecer. Daripada kalau orang kaya itu ternyata dikatakan have to be in the field of Boaz. Bukan disebutkan kebetulan, happen. Saudara, itu pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Dia menghormati orang tuanya. Dan dia minta izin pada mertuanya yang miskin. Kalau mertua kaya banyak yang mau baik, saudaraku. Dan di sana dia bekerja dari sampai malam tanpa istirahat. Dan itu menarik perhatian daripada the master, yaitu Boaz. Firman Tuhan dikatakan Boaz is a mighty man of wealth. Gibor Israel, seorang yang punya karakternya hebat. Dan saudaraku, Boaz gambaran Yesus. Ruth itu gambaran saudara dan saya. Dan firman Allah mengatakan Ruth itu artinya friendly. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, you must be friendly. Tentu saja saudaraku, apalagi kita orang miskin, you must be friendly. Dan ada orang, kita memerlukan bantuan orang lain. Karena itu be diligent. Dia bekerja dengan rajin. Bekerja dengan tanganmu, dan Tuhan akan memberkati engkau. Sudah begitu banyak contohnya. Contohnya lain kali ya. Sekarang tentang Ruth, the Moabite, janda Moab. Dan berakhir sebagai apa? Nenek daripada King David. God bless you. Amin. Shalom Royals. Sekali lagi Shalom Royals. Saya lihat banyak wajah-wajah baru ya yang baru pulang dari liburan ya. Bagi yang minggu lalu belum hadir, saya ucapkan Happy New Year 2026.
Senang sekali bagi saya untuk bisa menyapa Anda semua kembali di permulaan tahun ini. Pertama-tama saya mau ucapkan thank you untuk Pastor Iskia Setiawan, bisa beri tepuk tangannya. Melalui sermon beliau, hari ini kita banyak merenungkan ya, betapa pentingnya sebuah merenungkan firman ya. Dari sebuah merenungkan firman bisa melahirkan hal-hal yang tidak terduga. Saya percaya bahwa dari kita, pernah gak sih merasa bahwa saat kita membaca firman, merenungkan firman, ada yang sudah mulai tawar hati gak? Atau ada yang bacanya setengah-setengah hati gak? Pokoknya hari ini aku baca lah. Nah, ada gak seperti itu? Ya ini juga merupakan teguran buat saya. Saya percaya bahwa Pastor Gia juga sudah merenung ya. Setelah 21 Desember, you will never walk alone. Theater of Dream itu benar. Karena kenapa? Mimpi itu bisa setinggi langit. Bangau gak bisa terbang tinggi kok. Bercanda ya, fans Liverpool ya. If you walk alone, you won't achieve your dream. Walk with God to achieve your dream. Oke, amin Royals. Oke, sebentar lagi kita akan ada persembahan. Hari ini ada 2 persembahan reguler seperti biasanya dan juga persembahan pembangunan. Bisa diberikan melalui kantong yang akan dibagikan oleh usher dan amplop yang tadi awal ibadah sudah dibagikan, ataupun bisa melalui QRIS scan di layar belakang saya ataupun di kursi depan Anda. Sebelum memberikan persembahan, mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas berkat-Mu. Perjumpaan kami ibadah pada hari ini bukan sebuah kebetulan, namun memang rencana indah-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan, berkati apa yang kami berikan merupakan dari hati kami dan bisa memberkati bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami Royal Surabaya sudah berdoa. Amin. Berhubung saya lihat juga ada wajah-wajah baru ya. Jangan malu-malu, mungkin bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir bisa mengangkat tangannya, lambaikan tangannya. Masa dia ada? Padahal saya lihat banyak wajah baru ya. Oke, saya mungkin yang malu-malu saya bilang welcome to Royals family. Tidak lupa dan tidak jenuh-jenuh saya selalu menginfokan bahwa kita punya KC, ada 10 KC. Bisa Anda lihat di belakang saya, 10 koko-koko ganteng. KC itu apa? Bisa dikatakan cell group, komsel, mungkin generasi papa mama saya bilangnya FA. Apa sih fungsi sebuah KC? Yaitu komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama secara iman. Sebagai wadah untuk pertumbuhan rohani yang mendalam, pemupukan persekutuan yang akrab dan juga sarana untuk saling melayani. Itu definisi AI Google. AI Google aja ngerti, masa kita nggak ngerti? Sudah ngerti kan Royals ya? Join ya. Kita juga punya sosial media di Instagram @royals.surabaya. Saya ajak untuk bisa follow, like, komen, ataupun share untuk setiap postingan dibagikan. Mungkin saat ibadah ada yang story, jangan lupa untuk di tag @royals.surabaya. Adminnya gercep kok. Nanti bakal di add post story juga. Jadi teman-teman bisa beri tepuk tangan lagi untuk tim sosial media kita. Postingannya bagus banget sih. Kemudian ada doa bersama Rock Royal dengan tema One Heart in Prayer. Mengundang untuk seluruh jemaat Royal untuk bisa berdoa bersama, diadakan pada hari Jumat 23 Januari 2026 pukul 18.30 di Rock Royal Church. Kemudian tidak cuma itu, kita juga ada one day gathering dengan tema Serving Forward Together in Purpose. Ini ditujukan untuk bagi para pekerja dan pelayan, dan ini free of charge. Diadakan pada hari Sabtu 24 Januari 2026, dilaksanakan jam 8 pagi sampai 3 sore, diadakan di Rock Royal Church. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Joy Manik dari GKI Pregolan. Seperti biasanya, kita pulang keluar dari hall akan dijamu oleh tim hospitality. Hari ini tahu isi veggie, ya karena puasa Daniel ya, mohon dimaklumi. Oke, yang terakhir kali saya mau undang Pastor Andrew Juwana untuk hadir di sini untuk menyampaikan dan launching hashtag kita terbaru, hashtag
storyline. So thank you Royals, happy Sunday. Welcome to the new season Royals. Kita akan beralih dari seri pengajaran Open Arms ya yang di tahun lalu dan kita di tahun ini itu selama 4 bulan kita akan ada seri pengajaran yaitu hashtagnya yang baru adalah Storyline. Coba tepuk tangannya dulu mana sebelum saya jelasin. So, saya yakin semua orang pasti suka nonton film ya. Dan storyline ini berbicara tentang alur cerita. Ya. Dan saudara percaya nggak kalau kita itu di dalam Tuhan, Tuhan itu yang sutradara dan penulis skripnya. Tapi kita hanya di dalam Tuhan, kita ini dikasih kehendak bebas untuk dikasih pennya untuk menulis kehidupan kita. Tapi juga adalah keputusan kita, waktu kita dikasih pennya, apakah kita minta tangan Tuhan untuk menulis cerita kita, atau kita mau nulis sakarapnya kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Ya. Storyline, saya percaya, ini tagline-nya ya, keren sekali ini dari Pastor Rizkia, tagline-nya adalah Our stories is in line with His glory. Artinya setiap cerita kita, di setiap hari kita, setiap detik kita, percaya itu sejalan dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita baca dulu ayatnya dulu, Yeremia. Di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa saudara? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ngajak saudara di 4 bulan ini, saya akan ngomong pada Nancy untuk kita open aja, setiap minggu open ya, untuk bisa cerita, storyteller, cerita kesaksian, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ya, dalam 4 bulan berarti kita sudah lewat 2 minggu ya, jadi ada 30 kesempatan saudara. Untuk kita bisa di sini untuk menceritakan apa yang menjadi cerita saudara dan bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya di dalamnya. Amin. Kok belum excited nih? Yang excited aja yuk, tepuk tangan. Mari ceritakan apa yang menjadi kemuliaan Tuhan dalam cerita kita. Dan saya percaya, ya itu, saya akan buka dalam 4 bulan ini. Ya, saya tunggu ya untuk hubungin Nancy aja. Ya, Pastor Nancy mana? Pastor Nancy di mana? Di belakang ya. Hubungi Nancy untuk bisa ceritakan apa yang menjadi cerita saudara dan kemuliaan Tuhan di balik itu semua. Welcome to the new season, yaitu hashtag storyline, our stories are in line with His glory. Silakan Pastor Richard untuk menutup. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Hari ini kita sangat diberkati semuanya. Gak ada satupun hari ini kita yang mau pulang dengan kecut dan tawar hati. Sebab kita tahu Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Angkat tangan kita yuk, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau semuanya damai sejahtera. Kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Sehingga engkau enggak ada kecut dan engkau enggak pernah tawar hati. Tetapi kita mau terus kuatkan dan teguhkan hati kita. Sebab Tuhan yang perkasa menyertai kehidupan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari kerajaannya. Turun memberkati engkau semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang hari ini sudah terima berkat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.